Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fia Sofiatul Mukaromah. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali ya sama kalian untuk selalu mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mengerti mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, dengan begitu, dengan adanya rasa ingin tahu yang tinggi, teliti, toleransi, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini yang disebabkan karena adanya COVID-19, Ibu berharap kalian bisa menjaga kesehatan kalian dan selalu berada di dalam rumah. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baik, kita masuk ke materi penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini mempelajari beberapa alur. Yang pertama ada tahapan proses akuntansi, yang kedua ada karakteristik perusahaan jasa, selanjutnya ada bukti transaksi, kemudian ada aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Selanjutnya ada penggolongan akun, terus tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, kemudian ada tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa, dan yang terakhir adalah tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Tapi di sini Ibu tidak akan menjelaskan semuanya, hanya ada beberapa dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama ada tahapan proses akuntansi. Dalam tahapan proses akuntansi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pencatatan, yaitu tahapan pertama dalam proses akuntansi setelah dilakukan analisis transaksi berdasarkan bukti transaksi. Nah, dalam tahapan pencatatan ini ada 2 pencatatan. Yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada buku besar. Selanjutnya tahapan pengikhtisaran, di mana tahapan pengikhtisaran ini kelanjutan dari tahapan pencatatan, di mana adanya pemindahan saldo-saldo yang tertera dalam jurnal umum dan juga buku besar dipindahkan ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, untuk yang terakhir yaitu tahapan pelaporan, di mana tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam proses tahapan akuntansi. Pada tahapan ini dibuat laporan keuangan berdasarkan bahan dari tahap pengikhtisaran. Adapun laporan keuangan yang dimaksud terdiri atas beberapa laporan. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal atau ekuitas, ada laporan neraca, laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ada berubah-ubah atau variability. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak bisa distandarisasikan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang kedua, tidak berwujud atau inevitability. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Yang ketiga, tidak dapat disimpan atau verisability. Maksudnya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak bisa dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Ketiga, aturan debit kredit dan saldo nominal. Di sini terdapat kelompok akun, debit, kredit, dan saldo nominal. Nah, untuk aturan akun harta dan akun beban. Jika akun harta dan beban ini bertambah, maka posisinya akan di debit. Nah, tapi jika berkurang, maka posisinya akan di kredit. Untuk saldo nominalnya yaitu debit. Nah, selanjutnya yaitu akun utang, akun modal, dan akun pendapatan. Ketiga akun ini apabila bertambah, maka posisinya di kredit, dan apabila berkurang, maka posisinya di debit. Nah, untuk saldo nominalnya ketiga akun ini yaitu kredit. Akun utang, akun modal, akun pendapatan ini kebalikan dari akun harta dan juga beban. Lanjut ke nomor 4. Di sini terdapat penggolongan akun. Nah, akun ini digolongkan menjadi 2,
ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdiri ada harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun sementara karena pada periode berikutnya akan masuk menjadi akun modal yang terdiri atas pendapatan dan beban-beban. Nah, untuk akun real ini terdiri atas beberapa akun. Yang pertama ada akun harta, atau aset. Nah, untuk akun harta ini digolongkan ke 4 golongan. Yang pertama ada harta lancar. Nah, harta lancar ini merupakan harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Nah, harta yang termasuk harta lancar adalah ada kas, ada surat-surat berharga, ada wesel tagih, ada piutang, ada persediaan barang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyertaan atau investasi, yaitu investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Nah, yang ketiga yaitu harta tetap, di mana harta tetap ini harta yang berwujud dan bersifat permanen yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin-mesin peralatan, dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu harta tak berwujud, merupakan harta yang tidak mempunyai wujud fisiknya, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, untuk contohnya yang pertama ada hak paten. Hak paten ini merupakan hak istimewa atas sesuatu barang atau atas suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Nah, untuk yang kedua ada hak cipta, yaitu hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah ke perusahaan. Nah, misalnya seperti menciptakan lagu gitu. Jadi hak cipta lagu. Nah, yang ketiga yaitu goodwill, adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Nah, bagian kedua dari akun real ini ada akun kewajiban atau utang. Utang ini terbagi menjadi 2. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada wesel bayar, terus ada utang usaha dan utang dagang, dan sebagainya. Sedangkan untuk utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Yang ketiga dari akun real yaitu akun modal. Akun modal ini terdiri atas 2 akun. Yang pertama ada akun pendapatan dan juga akun beban. Nah, pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan pendapatan ini dibedakan menjadi 2 bagian. Ada pendapatan usaha, di mana pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Terus ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, yang kedua yaitu akun beban. Akun beban juga dibedakan menjadi 2 bagian. Ada beban usaha dan ada beban lain-lain. Beban usaha adalah pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Contohnya ada beban gaji, beban perlengkapan, beban telepon, listrik, dan lain-lain. Sedangkan beban lain-lain adalah pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya ada beban bunga, dan lain-lain. Untuk pembahasan terakhir mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, tahapan pencatatan ini kan ada 2, ada jurnal umum dan juga buku besar. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu jurnal umum atau general journal. Nah, jurnal adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun-akun yang akan didebit dan dikredit disertai dengan jumlah dan keterangan singkat tentang transaksi. Nah, untuk bentuk kolom jurnal umum seperti ini. Sebelum ke tabelnya, di atas tabel harus memasukkan nama perusahaan, terus akun transaksinya apa, dan tahun bulan terjadinya transaksi. Oke, kita masuk ke tabelnya atau kolom dari jurnal umum. Untuk yang kolom yang pertama ada kolom tanggal, seperti biasa memasukkan tanggal, bulan, dan juga tahun transaksi. Kolom yang kedua ada nama akun dan keterangannya. Selanjutnya ada ref atau yang disebut dengan referensi. Nah, referensi ini adalah
kolom referensi diisi dengan nomor akun yang bersangkutan yang dilakukan ketika akan dilakukannya pemindahan ke buku besar atau yang disebut dengan posting. Tapi untuk jurnal umum, kolom ref ini tidak diisi dulu. Nanti diisinya sesudah terjadinya atau sesudah ke tahap pencatatan buku besar. Selanjutnya ada kolom debit dan juga kolom kredit. Bisa disebut jurnal umum ini merupakan kolom yang tidak rumit atau tahapan yang tidak rumit, hanya memindahkan saja dari transaksi atau bukti transaksi dipindahkan ke kolom jurnal umum. Hanya membedakan saja akun mana yang di debit dan akun mana yang ada di kredit. Baik, setelah pemaparan tadi, Ibu berharap kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, untuk ketuanya, Ibu akan tunjuk sendiri dan Ibu akan mengirimkan LKPD sama kelompoknya melalui Google Classroom ataupun melalui WA Group. Nah, untuk selanjutnya, jika di antara kalian ada yang mau ditanyakan, kalian boleh hubungi Ibu mau secara langsung ataupun mau melalui WA Group. Oke, nanti kalian baca ya mengenai petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Nah, setelah itu apabila pengerjaannya telah selesai, kalian kumpulkan lagi ke Ibu, boleh perwakilan salah satu dari kelompok kalian. Nah, untuk selanjutnya, untuk penilaian individu, Ibu minta sama kalian untuk menuliskan kesimpulan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti kalian foto ataupun scan lalu kirimkan ke Google Classroom. Oke, untuk pertemuan minggu depan Ibu akan menjelaskan mengenai soal LKPD yang telah Ibu berikan sama kalian hari ini. Nah, kita bahas ya sama-sama. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.